Di video kali ini gue pengen ngasih review gue terhadap film Warkop DKI Viralin Dong. Dan sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau menyampaikan dua buah kejujuran. Kejujuran pertama adalah, sejujurnya setelah gue tonton dari awal sampai akhir, gue bisa berkesimpulan film ini bukan untuk gue. Tapi gue juga harus jujur, gue duduk di bioskop yang kapasitasnya penuh 75-80% alias hampir habis. Dan dari awal sampai akhir, penonton ketawanya pecah banget. Bahkan ada momen-momen di mana ketawanya itu sambil ngejerit. Segitu pecahnya. Itulah kenapa di konten review kali ini, gue mau mengajak supaya film Warkop DKI Viralin Dong, tolong diviralin dong. Mari kita mulai. Film ini adalah film mungkin ketiga usaha dari Falcon Pictures untuk menghadirkan kembali film Warkop DKI. 3 film pertama ada kata reborn-nya, terus ada animasinya kalau gua nggak salah. Film Warkop yang ini, Warkop DKI yang ini tidak ada kata reborn-nya, jadi langsung Warkop DKI Viralin Dong. Dan film ini adalah satu-satunya film Warkop DKI era sekarang yang gua tonton. Mau ngomong reborn, yang ini bukan reborn, tapi pasca Warkop DKI-nya, pasca Dono Kasino Indro aslinya, setelah jadi film-filmnya Falcon, gue tuh nggak pernah nonton sama sekali. Baik yang 2 film pertama dengan Abimana, terus yang kemarin isinya anak-anak muda yang ada Randy dan istrinya juga, itu gue belum pernah nonton. Gue nonton yang sekarang, karena gue penasaran. Akhirnya gue penasaran pengen nonton. Dan ketika gue tonton, gue mencapai kesimpulan yang tadi gue sampaikan, bahwa setelah gue tonton sampai akhir, kesimpulan gue, ini bukan film favorit gue. Bahkan gue menduga filmnya bukan untuk gue. Tapi ini film bikin pecah satu bioskop. Dan saksinya kan bukan cuma gue, orang pada tahu tuh gue nonton di mana, jam berapa. Sehingga orang bisa ngasih tahu, iya benar, emang pecah banget. Pecah itu benar-benar ketawanya tuh sampai gitu, sampai kayak gitu. Dan ada, wah, pada terakhir tuh ada. Dan ini fenomena yang menarik. Justru ini yang membuat gue kemudian gatel untuk bikin reviewnya. Nah, sebelum gue masuk, gue mau ngasih disclaimer. Kemungkinan lu akan menganggap film ini spoiler. Walaupun gue berusaha semaksimal mungkin untuk gak spoiler. Kenapa gue bilang kemungkinan lu ngerasa spoiler? Karena lu dan banyak sekali orang Indonesia, dugaan gue tuh gak pernah bener-bener paham yang dimaksud dengan spoiler itu apa. Kalau menurut gua, spoiler adalah ketika gua nge-spoil plot twist atau plot ending dari film ini. Nge-spoil punchline dari film ini. Itu baru spoiler. Tapi ngasih tahu ceritanya itu bukan spoiler. Bahkan itu ada di trailer. Bahkan orang-orang pengen cerita filmnya itu tentang apa supaya orang pada berangkat untuk nonton. Kecuali film Sore Istri dari Masa Depan itu emang dari sisi promosinya tuh nggak dikasih tahu ini film tentang apa, nonton aja, semakin lu nggak tahu ini film tentang apa, semakin bahagia. Tapi secara umum, orang pengen ngasih tahu ini film ceritanya seperti apa, justru untuk membuat orang datang. Nah, gua akan cerita film ini seperti apa. Gua akan cerita dalam beberapa aspek. Gua akan ngomongin sinopsisnya, gua akan ngomongin Desta sebagai Dono, gua akan ngomongin apakah film ini lucu atau tidak, dan gua akan ngomongin kenapa film ini nggak cocok untuk gua. Sinopsis dulu. Intinya, Dono Kasino Indro dipecat dari pekerjaan pertamanya. Mereka kerja di sebuah perusahaan, terus karena ketololan-ketololan mereka, akhirnya orang-orang ini dipecat. Dalam usaha untuk mencari uang atau mencari pekerjaan baru, muncullah ide gimana kalau kita jadi konten kreator. Harapannya adalah ketika mereka bikin konten dan kontennya viral, AdSense-nya bisa membuat mereka hidup. Lalu mereka berusaha tuh bikin berbagai macam konten, kan ada review makanan, ada social eksperimen, segala macam mereka coba, sampai akhirnya prank, sampai akhirnya mereka ketemu, kayaknya kalau kita bikin yang hantu-hantu, yang horor-horor, kayaknya orang pada suka deh. Usaha mereka membawa kepada sebuah pengalaman di mana mereka terjebak dalam situasi yang horor beneran. Kurang lebihnya seperti itu. Karakter, tujuan, rintangan. Warkop DKI, Dono Kasino Indro, pengen kaya raya sebagai content creator, halangannya ketemu hantu. Itu dia inti dari ceritanya. Nanti seperti apa hantunya, bagaimana mereka menyelesaikannya, itu adalah sesuatu yang lo bisa temukan sendiri di film. Karena kalau gue ceritain, itu baru hitungannya spoiler. Nah, highlight dari
Warkop DKI yang sekarang adalah Desta sebagai Dono. Dan harus gue akuin, salah satu alasan kenapa gue pengen nonton adalah karena Desta sebagai Dono. Karena Destanya nggak setuju. Tapi gue ngerasa Desta adalah salah satu manusia terlucu di Indonesia. Jadi gue pengen lihat ketika dia menjadi salah satu karakter terlucu di Warkop, jadinya seperti apa. Sedikit informasi, gue besar di generasi Warkop yang pertama. Film-film Warkop itu adalah film-film yang ada di bioskop di era gue kecil. Bahkan gue nonton film Chips. Lebih tepatnya film Warkop favorit gue tuh Chips. Saking obsesnya gue dengan Chips beneran di TV, Warkopnya pun yang gue suka Chips. Gue suka banget film Warkop yang Chips. Dan pada zamannya, saking populernya filmnya Warkop, yang sering dipakai sebagai istilah itu film Dono. Udah nonton film Dono belum? Saking Dononya tuh sentral sekali di antara Dono Kasino Indro. Dono tuh yang paling dikenang. Anak-anak paling suka sama Dono karena dia lucunya paling mudah untuk dipahami. Dibanding Kasino yang banyak verbal dan Indro yang banyak ngasih reaksi-reaksi gitu. Dan memang tiga-tiganya bermain slapstick. Tapi slapsticknya Dono tuh almarhum itu di atas rata-rata, lucu banget. Gue bahkan pernah ketemu sama almarhum ketika gue lagi kecil. Ketemunya di bandara. Cuman gue lupa bandaranya di Bandara Jakarta atau bandaranya Bandara Singapura. Kalau nggak salah ketemunya di Singapura deh. Gue masih kecil, bokap nyokap gue sama kakak gue menyapa Dono. Terus gue tahu itu Dono. Terus nggak tahu kenapa, gue pura-pura jadi anjing. Gue langsung berlutut, gitu. Terus almarhum Dono, anjing baik, gitu. Itu kenangan gue terhadap Dono. Nah, gue suka banget Dono. Gue ngerasa Desta lucu. Desta sebagai Dono tentu jadi sesuatu yang gue nanti ketika gue nonton film ini. Apalagi dia adalah satu-satunya yang baru. Sebelumnya kan Abimana, diganti sama dia. Waktu foto dan videonya keluar, semua orang kaget betapa transformasinya tuh bener-bener pas gitu dengan Desta. Gila, ternyata di foto ini dia mirip banget sama Dono ya. Dan gue nggak ngelihat yang Abimana, jadi gue nggak punya pembanding. Tapi gue bisa bilang Desta sebagai Dono bagus banget, Dan gue menduga, bisa aja gue salah, gue menduga Desta tuh ngeluarin sedikit dari insting komedinya dalam film-filmnya. Jadi kayaknya ada beberapa selipan yang keluar dari Desta sebagai Dono yang menambah lucu karakter Dono tersebut. Nggak bisa gue sebutin, tapi nanti ketika lo tonton kayaknya itu yang Panji maksud. Jadi adegannya udah berjalan, terus dia nyelip ngomong sesuatu. Nah itu kayaknya Desta tuh, bukan skrip. Ada adegan lagi, adegannya selesai, nyelip lagi dia ngomong. Nah itu kayaknya Desta. Dan itu membuat adegannya jadi tambah lucu. Gua kalau ditanya, apakah gua puas ngelihat Desta sebagai Dono? Gua sih puas sekali. Dono favorit gua, Desta favorit gua. Ternyata mereka klop. Mungkin kalau ada satu yang bisa lebih baik lagi adalah kecepatan ngomongnya Dono tuh cenderung konstan. Padahal Dono yang asli ngomongnya relatif ngalun gitu ya. Kadang bisa ngomong cepat, kadang dia memang kalau ngomong pelan. Tapi di film ini, Desta ngomongnya relatif pelan. Mungkin karena artikulasi jadi kendala dengan prostetik yang ada di mulutnya dia. Tidak terlalu mengganggu secara delivery joke, bahkan membantu secara delivery joke. Cuman sedikit ngerasa setiap kali Dono ngomong tuh jatuhnya pelan. Kecuali ketika gue menduga dia lagi celetuk si Destanya. Itu dari sisi Desta sebagai Dono. Jadi gue puas. Sinopsis udah gue kasih tahu, Desta sebagai Dono udah gue kasih tahu penilaiannya. Nah pertanyaannya adalah, film ini lucu atau enggak? Ini jadi sentral pembahasan semua orang ketika ngomongin Warkop DKI Reborn. Di bioskop, di sosmed semua orang pada ngomongin. Ada yang ngomongin lucu banget, ada yang ngomongnya nggak lucu banget. Gue nonton, menurut gue lucu, walaupun enggak banget. Tapi bioskop, pecahnya itu seakan-akan itu lucunya ugal-ugalan. Nah, bagaimana cara menjelaskan fenomena ini? Sebelumnya, kita harus bahas dulu kenapa ada yang namanya IP dan kenapa IP, istilah tanda kutipnya adalah diperes terus. Oke. IP itu kan intellectual property. Warkop DKI adalah sebuah intellectual property. Intellectual property itu berarti ini adalah sebuah produk, hasil kreativitas, hasil intelektualitas yang punya nilai. Nilainya diukur dari mana? Dari banyaknya fanbase. IP itu bisa banyak.
biasanya turunannya datang dari 4 hal. Antara datang dari merchandising, atau turunannya dari media, atau turunannya dari event, atau turunannya dari fanbase. Masing-masing bisa melahirkan IP. Kayak ambil contoh, Warkop DKI lahirnya dari media, karena mereka mulai dari radio, kemudian mereka turun ke film, kemudian mereka turun ke series. Jadi popularitasnya itu utamanya media. Apakah ada eventnya? Ada ketika mereka lagi ada off air. Apakah ada merchandise-nya? Ini gue kurang tahu apakah dikembangkan atau tidak. Apakah punya fanbase? Gede banget fanbase-nya. Kalau lu ngobrol sama Pak Indro atau lu baca buku Warkop DKI, yang waktu itu dalam rangka ulang tahun keberapanya, gue lupa. Mereka tuh bisa produktif banget bikin film. Kenapa? Karena fanbase-nya ada. Ketika udah punya fanbase itu akan minta. Karena gue udah ngefans sama lu, gue udah senang sama lu, tolong kasih gue sesuatu. Inilah yang terjadi di semua IP. Ada IP yang turunnya dari event, misalnya Mensrea. Mensrea pertama kali itu pertunjukan stand up. Lalu saking populernya, ketika dia diturunkan dalam medium-medium lain, dia tetap nyayur. Ketika dia jadi tayangan di Netflix, dia punya nilai licensing yang tinggi. Ketika dia jadi biji kopi jadi beli dan laku, dan bahkan mau bikin versi baru. Ketika jadi buku juga jalan. Ketika jadi merchandise juga jalan. Jadi, mulanya dari event, medianya nyayur, merchandise-nya nyayur, fanbase-nya banyak. Atau mungkin IP yang lain, misalnya Hello Kitty atau Sanrio ya, yang gue lupa, yang startnya dari merchandise. Nggak ada komiknya, nggak ada kartunnya. Startnya dari sini, emang itu adalah karakter yang dipakai untuk ngejual perlengkapan sekolahan. Saking populernya, dia akhirnya ngelebar. Jadi, tapi kalau Sanrio dan Hello Kitty itu, sejauh yang gue tahu ya, itu merchandise sebelum mainan dan segala macamnya. Fanbase-nya ada. Fanbase-nya hidup sampai sekarang, makanya dibikinin terus. Yang kayak gini jarang sekali, karena biasanya ketika dia populer, turunannya langsung lengkap. Ambil contoh, gue mau ngomong Garfield. Garfield mulanya dari media, kemudian dari media cetak, kemudian dia lahir dalam bentuk kartun, kemudian dia lahir dalam bentuk animasi, terus merchandise-nya jalan, event gue nggak tahu, tapi dugaan gue mungkin ada, fanbase-nya banyak. IP lagi adalah Pokemon, IP lagi adalah Batman, IP lagi adalah Superman, Avengers, Harry Potter. Ini semuanya biasanya lahir dari 4 ini, dari salah satu dari 4 ini, tapi kemudian punya turunan di pilar-pilar yang lain. Dia antara lahir dari media, kemudian ada eventnya, ada merchandise-nya, punya fanbase yang banyak, atau dia lahir dari event, kemudian ada produk medianya, ada merchandise-nya, terus saja. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa IP ini ketika udah jadi, terus dalam tanda kutip diperes? Jawabannya adalah karena fansnya meminta. Pertanyaan selanjutnya adalah, tapi jangan setiap kali fans minta terus dikasih mulu dong. Bisa aja, tapi karena scarcity produk turunannya, konsekuensinya adalah harga produk yang tersedia jatuhnya mahal. Lu mesti bayangin Van Gogh. Orangnya udah meninggal. Lukisannya terbatas. Fansnya banyak. Tapi karena lukisannya cuma segini, masing-masing nilai dari lukisannya tinggi sekali. Yang kasihan siapa? Fanbase-nya. Kalau misalkan semua IP udah punya fanbase, kemudian nggak diturunin produk-produk baru, adanya produk-produk yang lama, scarcity. Antara mereka jadi nggak bisa punya kesempatan untuk memiliki sesuatu dari IP yang dia cintai, atau kalau dia mau punya, mahal. Nggak tega dong, maka turun terus. Itulah kenapa Fast and Furious tuh sampai ngalahin Sahur Sepuh, gue rasa. Nggak ada yang tahu Sahur Sepuh ya, tapi Sahur Sepuh itu dari radio yang kemudian jadi film, tuh filmnya ada Sahur Sepuh 7 kali, gue juga lupa. Tapi Fast and Furious, kenapa turun terus filmnya? Orang pada bilang, capek kali, udah kali. Fanbase-nya minta. Kalau fanbase-nya berhenti minta, ya kita berhenti ngasih. Masalahnya mereka minta mulu, filmnya laku mulu. Itulah kenapa Warkop DKI sebagai sebuah IP, itu juga masih terus punya produk turunan. Kenapa? Karena fanbase-nya masih ada. Fanbase yang mengemari Warkop DKI dengan segala macam karakteristik brandnya. Karakteristik komedinya, karakteristik pemainnya, karakteristik ceritanya, semua ini udah melahirkan fans. Fansnya itu semuanya suka dengan apapun yang terkait dengan IP ini. Suka dengan karakternya, suka dengan gaya penceritanya, suka dengan komedinya. Suka dia. Dia bisa aja nggak dikasih lagi. Tapi kan kasihan, fanbase-nya udah ada dan banyak dan dormant, istilahnya nunggu.
Maka pilihannya adalah membiarkan mereka diam saja ketika mereka ngefans sama Warkop DKI, atau terus membuat mereka bahagia karena ada produk yang diturunkan untuk mereka. Apa hubungannya pembahasan ini dengan lucu atau tidaknya film Warkop DKI Viralindong? Jawabannya adalah lucu atau tidaknya tergantung apakah lu adalah bagian dari fanbase Warkop DKI atau tidak. Karena kalau lu suka dengan Warkop DKI sebagai sebuah IP, maka lu akan mencintai segala macam bentuk komedinya yang bahkan mungkin untuk orang umum tidak lucu. Masuk akal? Itulah kenapa buat gua film Warkop DKI Viralindong itu nggak gua anggap sebagai film favorit gua, lucu, tapi bukan gua anggap sebagai film favorit gua. Tapi itu juga menjelaskan kenapa ada banyak banget orang ketawa tuh sampai terbahak-bahak, bahkan sampai ngejerit-ngejerit nonton ini. Kenapa? Karena dialah target dari IP ini. Ternyata walaupun gue kecil nonton Warkop DKI, gue bukan fansnya IP Warkop DKI. Di Indonesia ada banyak banget fans Warkop DKI. Pertanyaannya, apakah film ini berhasil menggapai begitu banyak fans Warkop DKI tersebut? Fans Warkop DKI, bukan fans film. Karena gue bilang diri gue sebagai penikmat film. Ketika gue menonton film, gue nyari cerita. Tapi untuk orang yang suka dengan Warkop DKI, yang mereka cari adalah Warkop dengan segala macam konsekuensi dari IP Warkop tersebut. Itulah kenapa flavor dari film Warkop itu sangat terwakilkan di film ini. Itulah kenapa kayaknya menurut gue ya, beberapa kali tuh ini baru Warkop diomongin kayak gitu. Karena mereka pengen bilang mereka itu setia dengan apa yang jadi karakteristik IP Warkop DKI, termasuk gaya komedinya. Kalau ngomongin lucu, adegan banyak banget. Waduh, bolpen gue melejit. Misalnya, tanpa spoiler ya, adegan yang ada Davidnya, ada Dikinya, ada Belernya, itu lucu semua. Terus ada satu adegan di mana mereka lagi nonton TV, channelnya diganti-ganti. Itu pecah banget. Terus ada adegan di mana Kasino ngomong, kalau gue bohong. Itu nanti lo tonton sendiri, itu juga lucu banget. Terus prank pocong yang sempat muncul di trailer, itu lengkapnya. Pecah banget. Orang sampai ngejerit di adegan tersebut. Termasuk orang pada ngejerit di adegan ketika mereka berusaha untuk menghindari hantu yang ada di jalan. Apa yang terjadi di situ itu lucu banget. Adegan-adegan lucunya banyak banget dan lucunya khas Warkop DKI sejauh yang gue ingat. Tentu untuk gue lucunya nggak membuat gue ugal-ugalan sampai berdiri dan hampir kabur dari kursi dan sampai kayak gitu tuh mungkin tidak. Tapi kan seperti yang tadi kita udah establish, mungkin ini bukan film untuk gue. Mungkin gue ternyata bukan fans dari IP Warkop DKI ini. Yang dicari adalah fans ini. Itulah kenapa waktu gue nonton atau gue lihat faktanya bahwa penonton hari pertamanya itu nggak sebanyak Warkop DKI Reborn, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Gue tuh langsung kepikiran, film ini mesti dibantu untuk ketemu sama fansnya. Makanya tadi gue bilang di depan, film ini, film Warkop DKI Viralindong, tampaknya harus kita viralin dong. Supaya ketemu sama fans dari IP Warkop DKI. Karena kalau mereka ketemu, ini klop banget terjadi di bioskop yang gue tonton. Film ini secara komedi lucu. Secara selera humor masuk di gua. Tapi yang kayak tadi gue bilang, kalaupun ada poin yang membuat gua nggak gitu puas nonton film ini dan nggak bilang film ini adalah film favorit gua, adalah karena gua ketika nonton film yang gue cari cerita. Sementara Warkop DKI Reborn, cerita kan bukan sesuatu yang penting. Bahkan ada sejumlah inkonsistensi di film ini yang jatuhnya agak ganggu. Kayak misalnya, tanpa harus spoiler, ada sesuatu yang tadinya ada, lalu terus nggak ada lagi. Nggak ada penjelasan kenapa nggak ada. Terus ada sesuatu yang tadinya bisa, terus di belakang malah jadi nggak bisa. Nggak bisanya cukup krusial lagi. Dan nggak dijelasin kenapa tadinya bisa, terus jadi nggak bisa. Nah, inkonsistensi ini bersamaan dengan cerita yang bukan tidak runut ya, tapi ceritanya nggak engaging gitu. Biasanya kan cerita itu kan ada sesuatu yang ditanam yang membuat kita mau mengikuti jalan ceritanya, mau ikut perjuangan karakter-karakter. Gue tuh pengen tahu apa yang terjadi di ujungnya karena gue udah emotionally invested
gitu dalam si film ini. Dan ini nggak terasa sama gue. Jadi buat gue ngikutin film dari awal sampai akhir nggak ada gunanya karena ceritanya nggak kuat kalau menurut gue. Itulah kenapa nggak masuk jadi film favorit gue, karena gue ketika nonton film nyarinya cerita. Sementara Warkop DKI dari zaman dulu, cerita bukan sesuatu yang andalan. Sketsa-sketsa yang muncul dari awal sampai akhir lah yang selalu menjadi andalan film Warkop DKI dari dulu sampai dengan sekarang. Biar bagaimanapun, ini film layak untuk ditonton sebanyak-banyaknya orang yang menggemari Warkop DKI. Film ini disutradarai sama Mas Herwin Novianto. Beliau mungkin tidak perlu ditanya lagi kredensialnya terkait film komedi karena pengalamannya tinggi sekali. Gue mau ucapin selamat untuk semua yang terlibat, untuk Vino, untuk Tora, untuk Desta, untuk semua pemain, untuk Mas Herwin, untuk semua kru. Film ini menurut gue adalah film yang sangat-sangat berhasil membawakan spirit dari Warkop DKI, IP dari Warkop DKI kepada masyarakat di tahun 2026. Semoga bisa ketemu dengan penontonnya dan semoga bisa mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya dari film Warkop DKI Viralin Dong ini. Itu aja dari gua. Silahkan tulis di kolom komentar lu setuju atau tidak, dan mungkin ada poin-poin dalam argumen gua yang lu setujuin atau lu tidak setujuin, kasih tahu aja dan kita ketemu di review film berikutnya. Thank you. Bye bye.